Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Oke teman-teman, di season ini seperti biasa saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Tetapi mungkin pertanyaannya hanya beberapa saja teman-teman ya, karena mungkin waktunya terbatas. Jadi mohon maaf ya atas keterbatasan waktu saya. Gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis itu sensasinya banyak sekali teman-teman ya, dari ujung kaki ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut, sensasinya kena semua dampak-dampaknya gitu teman-temannya. Tetapi kalian jangan khawatir ya teman-teman ya, kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi yang hadir gitu teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya, silahkan kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya, agar kaliannya lebih mengerti ya, lebih jelas gitu teman-teman ya. Gimana nih cara menangani sensasi yang seperti ini, apa sensasi seperti ini, penyebabnya dan gimana penanganannya gitu teman-teman. Karena saya itu sudah banyak sekali teman-teman membuatkan video-video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Di akun saya ini banyak sekali teman-teman ya, pembahasan tentang seputar sensasi-sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir gitu teman-teman. Kalian tinggal cek aja profil saya, klik bagian video ataupun bagian lainnya, kalian scroll-scroll aja di sana, ditonton ya, dipahami ya, supaya kalian lebih paham gitu ya, supaya kalian itu lebih mengerti gitu ya teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke pembahasan utamanya teman-teman ya. Di session kali ini saya akan menjawab pertanyaan, Bang, gimana sih tanda-tandanya penyembuhan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis? Karena di kolom komentar itu banyak sekali yang bertanya seperti itu. Mungkin kalian itu sudah merasa rindu ya teman-temannya, sudah merasa kangen gitu ya, merasakan gimana sih ini, saya sudah berapa lama gitu ya, sudah sekian lama gitu ya menderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety gitu teman-temannya, merasakan berbagai macam sensasi gitu ya. Tetapi biasanya teman-temannya kalian itu jarang menyadari ya, sebenarnya kalian itu sudah membaik, tapi kaliannya jarang menyadari bahwa kalian itu sudah sehat gitu, sudah sembuh gitu sebenarnya gitu teman-temannya. Itu sepengalaman saya seperti itu ya. Kadang saya juga dulu, walaupun saya itu sudah membaik, tapi saya itu selalu merasa tidak membaik teman-temannya. Kita itu tidak sadar bahwa kita itu sudah sembuh gitu teman-temannya. Nah, gimana tandanya? Simak videonya teman-temannya. Jadi di season kali ini saya tuh akan membahas tentang perubahan ya teman-temannya, dari medisnya dulu ya. Karena orang-orang yang terkena gangguan asam itu yang selalu ditakutkannya yaitu medisnya teman-temannya, sensasi-sensasinya gitu teman-temannya. Walaupun sensasi asam lambung, GERD, anxiety itu banyak gitu teman-temannya, ada sensasi dari medis, ada juga sensasi dari psikis. Bahkan sensasi dari psikis ini kita selalu merasa bahwa sensasi psikis ini adalah medis gitu teman-temannya. Sebenarnya itu adalah psikis ya teman-temannya, kita itu psikis, kita itu selalu merasa-rasa gitu ya. Nah itu dengan kita yang selalu merasa-rasa, jadi medis kita itu walaupun sudah membaik, karena kitanya selalu rasakan sensasi, nah itu kita itu selalu merasa diri kita itu sakit gitu teman-temannya. Nah jadi yang harus diperhatikan, karena kalau misalkan kita itu walaupun sensasi medisnya sebenarnya sudah sembuh, tetapi karena kitanya psikisnya belum membaik, kitanya selalu merasa-rasa, jadi kita itu selalu merasa sakit. Nah jadi apa yang harus diperhatikan, karena kita kan bingung teman-temannya, apa yang harus diperhatikan ya untuk menilai ya bahwa pencernaan kita itu sudah membaik ataupun medis kita itu sudah membaik. Yang harus diperhatikan itu dari postur atau BAB-nya gitu teman-temannya, dari postur BAB. Postur apa ya, jadi intinya dari bentuk gitu teman-teman, dari bentuk BAB. Yang harus diperhatikan itu seperti apa, Bang? Kita flashback dulu saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety gitu teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam, GERD, anxiety, kalian itu BAB-nya seperti apa? Ada yang BAB-nya selalu mencret gitu teman-temannya, ada yang BAB-nya selalu jarang BAB gitu teman-temannya, ada yang BAB-nya
seperti kotoran kambing gitu teman-temannya, ada yang BAB-nya seperti kotoran sapi gitu teman-temannya. Dan bahkan saya juga pernah mengalami beberapa fase BAB kayak gitu teman-temannya. Dari yang pertama jarang sekali BAB teman-temannya, bahkan sampai 1 minggu sekali BAB, dan sekalinya BAB itu nggak banyak teman-teman. Dan sekalinya BAB itu BAB-nya itu hitam seperti kotoran kambing gitu teman-temannya. Jadi BAB-nya itu ya seperti kotoran kambing gitu teman-temannya, berbentuknya ya intinya seperti kotoran kambing gitu, udah hitam, terus juga seperti biji-biji gitu teman-temannya. Saya juga pernah di fase seperti itu. Karena kenapa saya buatkan ini? Karena banyak sekali teman-teman yang berkomentar, yang bertanya tentang seputaran BAB gitu teman-teman. Jadi sekalian saja saya bahas di sini gitu ya. Terus juga saya juga pernah di fasenya BAB itu seperti pasta. Nah, itu lama juga teman-teman saya mengalami BAB saya itu selalu seperti pasta gitu ya. Jadi jarang sekali BAB-nya berbentuk gitu teman-temannya. Jadi seperti pasta lah intinya. Jadi keras enggak, mencret juga enggak. Jadi seperti pasta aja gitu teman-temannya. Kan ada tuh kan ya pasta ya, teman-temannya tahu lah ya pasta. Beda ya, mencret sama berpasta itu beda gitu teman-temannya. Terus juga saya pernah mengalami BAB yang di fase BAB-nya itu seperti makanan yang tidak tercerna gitu teman-temannya. Contoh, saya itu kan dulunya konsumsinya wortel gitu teman-temannya, wortel terus juga pepaya gitu ya teman-temannya. Nah itu kan jenis makanan yang agak sulit dicerna gitu, agak alot kalau misalkan kita masaknya kurang matang gitu teman-temannya. Dimasaknya itu kurang matang kan, kalau wortel itu kan agak alot gitu teman-temannya, agak keras. Nah saya pernah mengalami BAB di fase apa ya, makanan yang kita konsumsi itu seperti tidak dicerna gitu teman-teman. Jadi kembali aja gitu ya, seperti hanya dikunyah aja gitu teman-temannya, kembali pas BAB itu. Nah di situ saya juga pernah di fase seperti itu, dan ya pikiran selalu kemana-mana teman-temannya. Waduh, jangan-jangan ini pencernaan saya udah bocor, aduh jangan-jangan pencernaan saya ini sudah rusak, jangan-jangan pencernaan saya ini sudah tidak bisa mencerna lagi teman-temannya. Ketika kita belum memahami gitu teman-temannya, ya pikiran kita selalu kemana-mana, traveling kemana-mana gitu teman-teman, dan selalu berpikir penyakit yang berbahaya gitu teman-teman ya. Saya pernah di fase seperti itu. Terus juga pernah BAB di fase sering mencret juga pernah teman-temannya, sering mencret terus mulesnya nggak karuan gitu teman-temannya. Pernah juga seperti itu teman-temannya. Terus BAB-nya pernah juga ada darahnya, pernah teman-temannya. Terus juga berlendir juga pernah. Nah gini teman-temannya, jadi saya buatkan video ini supaya kalian itu nggak terlalu selalu bertanya-tanya, bang ngalamin ini gak, ngalamin itu gak gitu teman-temannya. Jadi supaya semoga saja membuat hati dan pikiran kalian lebih tenang gitu teman-teman. Bang Adim ngalamin gak seperti ini, ngalamin gak seperti itu gitu teman-teman. Jadi saya itu pernah mengalami di fase seperti itu gitu teman-teman, dan itu bertahap teman-temannya. Dan juga fasenya itu durasinya juga agak lama gitu teman-teman. Jadi untuk disebutkan berapa lamanya karena fasenya banyak, jadi saya nggak bisa sebutkan berapa lamanya nih teman-temannya. Saya tuh sudah nggak ingat lagi karena udah lama juga kejadiannya gitu teman-temannya. Dan menurut saya itu hal-hal yang wajar gitu teman-teman. Kenapa saya bilang hal-hal yang wajar? Karena ya kitanya sedang terganggu pencernaannya, yang namanya pencernaannya terganggu ya pastilah ya teman-teman ya. Serapan nutrisi, vitamin, gizi, terus pencernaannya apa ya, mengolah apa yang kita makan itu ya nggak stabil gitu teman-teman ya. Karena asam lambungnya juga nggak stabil gitu teman-teman ya. Jadi apalagi kalau kita misalkan makan yang agak keras, agak alot gitu teman-teman ya. Jadi ya seperti itu ya untuk BAB yang apa, pencerna yang nggak tercerna ya, seperti nggak tercerna gitu teman-temannya ya, karena pencernaan kitanya yang sedang terganggu gitu teman-temannya. Nah lalu gimana tanda-tanda pencernaan kitanya sudah membaik teman-temannya? Yang harus diperhatikan kalau misalkan pencernaan kita membaik itu di BAB gitu teman-temannya. Yang pertama, BAB-nya itu sudah bentuknya sudah bagus ya teman-temannya. Coba kalian flashback sebelum kalian terkena gangguan asam GERD anxiety teman-teman ya. BAB kalian kan pasti bagus ya, berbentuk, terus juga bentuknya bagus ya, kekentalannya juga bagus gitu teman-teman. Terus juga
apa ya, warnanya juga bagus gitu teman-teman ya. Untuk warna biasanya kan menyesuaikan apa yang kita konsumsi gitu. Untuk BAB itu menyesuaikan apa yang kita konsumsi. Kalau misalkan kita konsumsinya sering konsumsi yang buah naga misalkan teman-teman ya, terus kalian BAB-nya berbentuknya warnanya merah gitu teman-teman ya, kalian jangan panik teman-teman ya. Itu bukan karena kaliannya ada pendarahan, tetapi apa yang kita konsumsi itu ya biasanya seperti itu teman-teman ya. Untuk warna buah naga gitu teman-teman ya, kan warnanya itu ya memang lebih kuat gitu teman-teman ya. Jadi walaupun dicerna ya, tapi lebih kuat warnanya ya, nggak tercerna sempurna gitu teman-teman ya. Itu wajar menurut saya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan BAB kalian itu sudah berbentuk ya, bentuknya sudah bagus ya teman-teman ya, terus juga warnanya sudah normal ya teman-teman ya, walaupun warna itu dipengaruhi oleh apa ya, makanan yang kita konsumsi, tetapi biasanya kalau misalkan benar-benar pencernaan kitanya sudah membaik teman-teman ya, biasanya ya bentuknya normal dan warnanya juga normal gitu teman-teman ya, agak kuningan gitu teman-teman, walaupun ya memang dipengaruhi oleh makanan yang kita konsumsi. Kadang kalau misalkan kita kebanyakan makan yang sayurnya sayur hijau gitu teman-temannya, pasti hitam kehijauan gitu teman-teman. Jangan panik teman-temannya, itu semua dipengaruhi oleh makanan yang kita konsumsi gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan bentuk BAB-nya sudah normal, terus juga warnanya sudah bagus gitu, terus juga BAB-nya lancar 1 hari sekali ataupun dua hari sekali, nah itu teman-teman ya, berarti pencernaan kalian itu sudah membaik teman-teman ya. Itu tanda-tanda utamanya teman-teman ya. Karena kalau misalkan apa ya, menurut pengalaman saya itu, walaupun kita BAB sudah bagus ya, terus juga sudah normal nih setiap hari, tetapi kita selalu merasakan sensasi gitu teman-teman ya, itu karena kitanya selalu merasa rasa teman-teman ya. Berarti perasaan kita masih sensitif gitu teman-teman, terus juga pemikiran kita masih sensitif. Intinya psikis kita belum bisa terkelola gitu teman-teman ya. Jadi kitanya selalu merasa rasa dan kita selalu merasa sakit gitu. Jadi pengalaman saya seperti itu. Jadi saran saya, kalau misalkan BAB kaliannya sudah bagus, terus juga 1 hari sekali udah normal, ataupun 2 hari sekali sudah normal gitu teman-teman ya, berarti kalian jangan berpikir bahwa pencernaan kalian itu belum membaik ya teman-teman. Walaupun masih ada sensasi nih, sebenarnya sensasi itu wajar teman-temannya. Misalkan ya masih sensasi di bagian lambung gitu ya, sebenarnya sensasinya wajar teman-teman ya, karena kaliannya selalu merasa rasa gitu, karena kaliannya ada trauma teman-teman ya. Ada sensasi sedikit kalian rasa-rasa, terus pikirkan dengan berlebihan. Nah, alhasil karena psikomatis kaliannya belum membaik teman-temannya, ya kalian selalu merasa rasa, terus saja merasa rasa, dan akhirnya seperti sensasi yang sangat besar. Padahal sensasinya itu ya wajar aja. Terus juga sebenarnya pencernaan kaliannya juga memang sudah membaik sebenarnya teman-temannya, karena kaliannya terus merasa rasa, alhasil mempengaruhi asam lambung gitu teman-temannya, dan akhirnya asam lambungnya nggak stabil, nggak normal gitu teman-teman ya. Akhirnya menimbulkan banyak sensasi gitu teman-temannya. Sebenarnya untuk pencernaannya teman-temannya mungkin di bagian lambungnya, di bagian ususnya, itu kan biasanya kalau misalkan apa ya, lambungnya terganggu, pasti ya ke bawahnya juga agak terganggu gitu teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan bentuk BAB-nya sudah bagus, terus juga warnanya sudah bagus juga, dan lancar juga setiap hari gitu teman-teman ya, 1 hari sekali, terus juga ataupun 2 hari sekali gitu teman-teman, itu masih wajar gitu teman-teman. Berarti pencernaan kalian sudah membaik gitu teman-temannya. Terus apa bang yang harus dilakukan kalau pencernaan saya sudah membaik, tetapi saya itu selalu merasa diri saya itu masih sakit ya, masih banyak sensasi? Ya kalian stop berpikir ke hal-hal negatif, stop selalu merasa-rasa gitu teman-temannya. Gimana caranya supaya tidak berpikir negatif? Terus gimana juga caranya supaya saya itu tidak selalu merasa-rasa? Kalian lakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkan. Apapun itu lakukan saja aktivitasnya, apapun itu lakukan saja kegiatannya gitu teman-teman. Kalian itu sering hiburan gitu ya. Jadi jangan terlalu sering meratapi nasib, jangan terlalu sering merasa-rasa gitu teman-teman. Nanti kalau misalkan kalian medisnya sudah membaik, tetapi kalian selalu merasa-rasa bahwa kalian itu
selalu berpikir bahwa kalian itu belum membaik, nanti kalian nggak bisa keluar dari lingkaran yang namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Kalian akan terjebak di situ-situ aja, gitu ya teman-temannya. Walaupun medisnya sudah membaik, tapi kalian selalu berpikir, saya itu masih sakit nih, karena saya itu masih banyak merasakan sensasi. Padahal itu cuma permainan pikiran kalian saja, karena kaliannya masih terlalu sensitif, karena kaliannya ada trauma di awal-awal terkena gangguan asam gitu teman-teman ya. Jadi menurut saya, kalau misalkan tanda BAB-nya sudah tanda-tanda pencernaan kaliannya sudah membaik, ya sudah teman-teman ya, kalian lakukan saja aktivitas kegiatan yang menyenangkannya teman-teman ya. Kalian sering hiburan ya, jangan terlalu menyendiri, jangan terlalu sering melamun gitu teman-teman ya, jangan terlalu sering di dalam rumah, di dalam ruangan ya. Kalau misalkan kalian seperti itu ya, mau sampai kapan keluarnya gitu teman-temannya, mau sampai kapan kalian selalu meratapi nasib gitu, mau sampai kapan kalian terus-terusan dipermainkan oleh perasaan kalian, dipermainkan oleh pemikiran kalian gitu teman-temannya. Ingat teman-temannya, kalian itu terkena dua gangguan. Kalian itu bukan hanya terkena medisnya, jadi kalian itu juga terkena psikisnya gitu teman-temannya. Jadi mental kalian sedang turun, perasaan kalian sedang sensitif gitu teman-temannya, pemikiran kalian sedang sensitif gitu. Itu adalah psikis gitu teman-teman. Jadi kalian itu harus belajar ya, belajar cuek, belajar masa bodoh. Ini kata Bang Adim, pencernaan saya itu sudah membaik kalau misalkan sudah ada tanda ini. Ya sudah teman-teman ya, kalau misalkan BAB-nya sudah bagus ya, terus rutin juga, ya berarti sudah membaik pencernaannya, sudah normal gitu teman-teman ya. Terus kalau misalkan apalagi ya ditandai oleh sensasi yang sudah hilang gitu teman-teman, sudah apa ya, sudah mungkin ya ada yang sensasinya 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali, ya berarti kalian sudah membaik gitu teman-teman ya. Nah juga yang harus diperhatikan ini di bagian ulu hati teman-teman ya. Kalau misalkan di bagian ulu hati kalian tekan begini ya, itu sudah kuat ya, sudah nggak sakit lagi. Kalau misalkan ditekan begini, kalian duduk terus ditekan begini, nggak terlalu sakit gitu ya teman-teman ya, berarti esofagus kalian itu sudah membaik teman-teman ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya video tentang seputaran sensasi di esofagus ya, di ulu hati gitu ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan di ulu hati kalian ini ditekan sudah nggak sakit lagi, berarti esofagusnya sudah membaik teman-teman ya. Jadi esofagusnya sudah normal gitu teman-teman ya. Jadi itu tanda yang kedua ya, karena biasanya orang yang terkena gangguan asam lambung itu yang selalu diperhatikannya itu di bagian ulu hati ya, terus di bagian kiri ya, di bagian kiri sini, di dekat tulang rusuk, terus juga di bagian kanan. Nah kalau misalkan biasanya ya, walaupun pencernaannya sudah membaik nih, tetapi karena kalian ada trauma ya, trauma di bagian sini, sensasi yang apa ya, yang kalian takutkannya sensasi di bagian ini, bagian tulang rusuk kiri kanan, terus juga di bagian ulu hati. Nah itu selalu kalian rasa-rasa biasanya, walaupun apa ya, tanda kesembuhan pencernaan kalian itu sudah ada ya dari bentuk BAB gitu teman-teman ya. Walaupun sudah ada seperti itu, tetapi kaliannya selalu merasa-rasa sensasinya selalu cekit-cekit di sini ya, ataupun di sini ya, ataupun di sini. Kalian itu selalu rasa-rasa gitu teman-teman. Padahal sensasinya itu sedikit sebenarnya, tetapi kaliannya selalu merasa-rasa dan akhirnya terasa besar gitu teman-teman. Nah kalau misalkan sensasinya terasa besar, pasti mempengaruhi pola pikir kalian, mempengaruhi otak kalian, mempengaruhi pikiran kalian. Kalian selalu terpeling gitu teman-teman ya, selalu berandai-andai, selalu berasumsi ke hal-hal yang lain, berasumsi penyakit yang lain, selalu berasumsi penyakit yang berbahaya gitu teman-teman ya. Begitulah teman-teman ya, permainan pikiran gitu teman-teman ya. Itulah ciri khasnya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Seperti itu teman-teman ya. Jadi videonya singkat saja, singkat nggak singkat sih sebenarnya, tetapi satu aja yang saya bahas gitu teman-teman ya, itu tentang tanda-tanda bahwa pencernaan kalian itu sudah membaik gitu. Jadi supaya kaliannya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kebingungan gitu teman-teman ya. Karena banyak sekali yang bertanya di kolom komentar itu, Bang Adim gimana, apa sih tandanya sudah sembuh, apa sih tandanya sudah membaik pencernaannya gitu. Yang selalu ditanyakan itu biasanya pencernaan gitu teman-teman ya. Karena kita itu sedang terkena gangguan cerna ya. Gangguan asam lambung itu sebenarnya gangguan cerna teman-teman ya. Karena lambung itu adalah salah satu sistem cerna kita gitu teman-teman ya. Oke ya, jadi videonya seperti itu saja ya. Semoga video ini bisa menjadi
patokan, panduan, ya minimal motivasi ataupun lebih minimalnya hanya sekedar menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Oke teman-temannya, saya akhiri videonya, tetapi sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis, semoga kalian itu cepat membaik, cepat pulih lagi keadaan kalian yang dulu teman-temannya, entah itu di emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi teman-temannya. Karena saya yakin kalian itu sangat merindukan hari-hari kalian yang bahagia gitu teman-temannya. Dan jangan lupa teman-teman, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Oke, saya akhiri videonya teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.